Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita dari kelompok 5A5 akan melakukan tugas akhir yaitu pembuatan video Stimulasi motorik keliling hingga berjalan. Yang pertama, kita akan melakukan fasilitasi keliling. Yang pertama, posisikan bayi atau anak posisi tengkurap merangkak, di mana jika sudah, kita mengangkat anak melalui ketiak, dan jika sudah, kita memegang bagian pelvik untuk menjaga stabilitas pada anak. Selanjutnya, kita dapat memberikan meja pada anak agar si anak tersebut dapat mempertahankan keseimbangan. Kemudian, tangan terapis tetap berada pada pelvik. Kemudian, kita bisa memberikan mainan agar anak tersebut dapat tetap mempertahankan posisi berlututnya. Baik, di sini selanjutnya kami akan memberikan stimulasi pada bayi atau balita dari posisi berlutut ke jongkok. Yang pertama itu kita posisikan bayi itu berlutut terlebih dahulu, kemudian kita sedikit arahkan bayi, pantatnya mendekati tumit bayi, kemudian kita berikan mainan atau warna cerah untuk bayi bergerak condong menurunkan badannya ke depan. Kemudian setelah itu kita angkat kaki satu persatu bayi ke depan. Kemudian setelah posisi jongkok, kita berikan pegangan di depan bayi, pegangan agar bayi bisa menahan dalam posisi jongkoknya. Bisa berikan celengan untuk bayi memasukkan koin-koin ke dalam celengannya. Posisi ini bisa ditahan beberapa detik, senyamannya bayi saja. Jadi di sini kami berdua akan melakukan praktek untuk stimulus pada gerakan jongkok ke berdiri pada anak dengan milestone 7 bulan. Jadi di sini ada dua praktek, yaitu pada anak normal dan pada anak dengan gangguan seperti CP. Yang pertama di sini rekan saya akan mempraktekkan bagaimana cara stimulus pada anak yang normal. Jadi kalau anak yang normal itu dari jongkok ke berdiri itu langsung dan menirukan aba-aba dari fisioterapi atau menirukan fisioterapi tersebut. Jadi kita menyuruh anak ini untuk jongkok lalu nanti berdiri. Jadi adik nanti ikutin kakak ya. Nanti kakak bilang kalau jongkok, jongkok, kalau nanti kakak suruh berdiri, berdiri ya. Adik coba berdiri. Gini. Baik, itu adalah salah satu contohnya. Jadi ada dua cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama itu dilakukan dengan perintah saja. Jadi kita berikan aba-aba pada anak tersebut, dia sudah paham, maka dia bisa melakukannya sendiri. Tetapi ada juga anak yang belum bisa memahami, jadi kita harus contohkan dulu, baru dia bisa memahami dan melakukannya. Dan yang kedua, itu ada anak dengan gangguan tubuh atau kelainan kongenital seperti CP. Jadi kalau CP itu dia belum bisa melakukan kegiatan mandiri, dan juga perkembangan milestone-nya juga terlambat, tidak sama seperti anak-anak normal. Jadi kalau di gangguan CP itu banyak kelainan pada ototnya, dia bisa kelemahan tonus otot atau bahkan bisa hipertonus. Jadi yang kita bisa berikan latihan sebelum kita melakukan latihan stimulus itu, kita bisa berikan latihan strengthening untuk kelemahan tonus otot, dan hipertonnya bisa kita lakukan latihan stretching. Jika sudah diberikan latihan tersebut dan anak itu sudah bisa menggerakkan ekstremitasnya, maka kita lanjutkan untuk latihan stimulus pada perkembangan milestone-nya. Jadi di tempat ini teman saya akan mempraktikkan bagaimana cara melakukannya. Jadi di sini anak posisi dengan jongkok, lalu kita pegang pelviknya ke anterior. Lalu tangan diarahkan ke depan ke bagian kursi atau dinding tersebut.
Lalu kita amankan di bagian terangnya dan stimulus di bagian lututnya. Baik, seperti itulah caranya. Jadi pada saat anak posisi jongkok, bisa dijongkokkan, Mbak. Dijongkokkan. Tangan fisioterapis itu fiksasi pada pelvic. Untuk pelvic kontrolnya. Jadi nanti kita akan menggerakkan ke arah anterior tilt, dimajukan hingga dia posisi berdiri. Jika dia belum bisa seperti ini, maka kita fiksasi pada area lututnya. Kita kunci supaya lututnya ini tidak menimbulkan gerakan ke arah duduk atau jongkok kembali. Setelah itu, tangan kita fiksasi pada pegangan di depannya, bisa meja, bisa kursi atau dinding. Setelah itu kita atur head controlnya agar ke arah tegak serta terangnya. Baik, selanjutnya saya di sini akan menstimulasi dari duduk ke berdiri. Pertama, kita fisioterapis pegang di dekat pelvic anak, kemudian dibantu dorong pelan seperti ini. Kemudian kaki yang sebelahnya kita coba bantu untuk menekuk dan berdiri. Nah, kaki yang satunya akan mengikuti sendiri. Kemudian bayi akan berdiri dan akan menyeimbangkan badannya sendiri. Oke, masih sama, yaitu dari stimulasi dari duduk ke berdiri ditambah dengan di depan bayi atau di depan anak ini ada meja dan stimulasi mainan. Masih sama, fisioterapi tangannya berpegangan di pelvic anak tersebut, kemudian dikasih dorongan ke depan, kaki anak harus tetap menapak ke lantai. Nanti dengan sendirinya anak ini akan menstimulasi dan dia akan menangkap mainan di depan dia. Selanjutnya latihan berjalan. Bayi dibiarkan untuk berjalan menggunakan pegangan atau rambatan berupa meja atau dinding. Kemudian di atas meja itu ditaruh berjajar mainan dengan tujuan bayi akan mengambil mainan tersebut, sehingga bayi akan percaya diri untuk berjalan secara mandiri. Kemudian dengan stimulasi mainan yang dijajar di depannya. Baik, selanjutnya teman saya akan mempraktekkan cara latihan berjalan. Dosisnya yaitu 4 kali dalam seminggu selama 5 menit, kemudian dosisnya ditambah setiap minggunya. Baik, dengan cara seperti ini, bayi akan berdiri merambat. Lalu kita sudah letakkan mainan untuk stimulus bayi agar bayi bisa berjalan. Seperti ini. Bayi akan berjalan meraih mainannya. Maka bayi akan dengan percaya diri untuk berjalan. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai stimulus atau home program untuk latihan berjalan. Yang pertama adalah latihan koordinasi dan keseimbangan. Dimana untuk caranya itu, yang pertama adalah fisioterapis memberikan stimulus berupa memberikan mainan, kemudian anak tersebut diminta untuk berjalan, kemudian mengambil mainan tersebut. Kemudian yang kedua adalah dengan memindah barang dari satu tempat ke tempat lainnya, misal memberikan berupa puzzle berupa bentuk donat, kemudian diberikan di sisi A dan untuk penyangganya di sisi B, kemudian anak tersebut untuk memindahkan dari puzzle yang di sisi A ke sisi B. Kemudian yang ketiga adalah dengan membuat garis lurus, di mana nanti anak tersebut diminta untuk berjalan di atas garis lurus tersebut dan tidak boleh sampai keluar dari garis, dan untuk memastikan anak tersebut tetap seimbang dalam berjalan.